Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita belajar geografi, yaitu tentang pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya karena adanya pusat wilayah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah? Yaitu pertama adalah faktor fisik, meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Kondisi fisik ini memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat. Misalnya, topografinya datar, ketersediaan airnya tercukupi, kondisi tanah stabil, maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pengambil kebijakan. Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor sangat mendukung. Perencanaan pembangunan terhadap pengembangan wilayah juga turut menentukan pengembangan suatu wilayah. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus menguntungkan bagi perkembangan wilayah, seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya, suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan, sementara wilayah yang lain memiliki untuk penyediaan bahan pangan tersebut. Begitu juga sebaliknya, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor ini terjadi dikarenakan masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Sehingga terdapat perencanaan mengenai pembangunan dan peningkatan pendidikan, peningkatan pendapatan, dan juga peningkatan kesehatan. Nah, yang sekarang adalah faktor sarana pendukung. Ini juga sangat penting. Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lainnya berperan dalam pengembangan wilayah. Sarana pendukung memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, transportasi memudahkan distribusi barang dan memudahkan mobilitas penduduk. Pasar dan mal memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, transaksi, memasarkan hasil produk, dan sebagainya. Semua itu tadi pasti memberikan pengaruh atau pengaruh pusat pertumbuhan. Apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah pemusatan SDM. Kedua adalah perkembangan ekonomi. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya. Pemusatan sumber daya manusia, yaitu munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Contoh, penambangan batu bara di Batu Sopang ini, di wilayah ini memerlukan banyak tenaga kerja dari luar wilayah. Kemudian perkembangan ekonominya, karena ada pertambangan di sini, kemudian ada tenaga kerja yang juga bekerja di sini, maka memunculkan pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan itu, merangsang pertumbuhan ekonomi itu. Misalnya muncul juga warung, muncul juga pasar, muncul juga penginapan, toko, usaha transportasi, tempat hiburan. Lalu, karena banyaknya orang ini tadi yang datang dari wilayah-wilayah yang lain, akhirnya terjadi perubahan sosial budaya. Apa pengaruhnya? Yaitu penduduk akhirnya termotivasi untuk terampil guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial. Kemudian menyebabkan akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Kemudian membuka juga arus informasi dan komunikasi dari luar wilayah. Kemudian yang lainnya juga membuka lapangan
pekerjaan seperti warung, adanya toko, adanya pasar tadi ya. Nah, kemudian selain itu juga melatih masyarakat untuk mengatur waktu, disiplin, bersikap hemat, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan. Nah, mari kita perhatikan. Ini adalah wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Mari kita perhatikan bersama lingkaran-lingkarannya. Lingkaran yang pertama itu menunjukkan wilayah pembangunan utama. A, itu ada di Medan. Yang B, itu Jakarta. C, itu pusatnya di Surabaya. Dan D, pusatnya ada di Makassar. Perhatikan lagi garis yang putus-putus, itu adalah wilayah pembangunannya. Pembagian wilayah seperti ini bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antar sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan. Penetapan 4 wilayah pusat pembangunan utama A, B, C, dan D tadi disertai dengan 10 wilayah pembangunan tersebut dimaksudkan agar wilayah benar-benar berfungsi sebagai penggerak dalam memeratakan pembangunan di Indonesia secara menyeluruh. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan kita tentang pusat pertumbuhan di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.